Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini adalah penjelasan tentang perjalanan nasib dan rejeki weton Sabtu Kliwon. Bagi Anda kelahiran Sabtu Kliwon yang ingin mengetahui perjalanan nasib dan rejeki, watak kelahiran, jam baik serta neptu hari dan pasaran. Simak baik-baik penjelasan berikut ini. Usia 13-18 tahun, nasib Anda dalam usia ini memprihatinkan. Anda benar-benar tak beruntung, banyak keinginan hanya tinggal keinginan. Kebutuhan Anda pun jarang terpenuhi. Keadaan nasib Anda terpengaruh dari kehidupan orang tua Anda dalam mencari nafkah. Keadaan yang kurang menyenangkan ini hanya berlangsung beberapa waktu saja. Anda tak perlu cemas, tetapi terus optimis dan tak rendah diri. Usia 19-24 tahun. Pada usia ini nasib Anda benar-benar berubah, menurut Kitab Primbon. Rejeki Anda sangat lancar. Jika pada usia ini Anda mulai bekerja, maka karir Anda meningkat. Jika masih pengangguran, Anda akan mendapatkan pekerjaan sesuai dengan dambaan hati. Banyak teman yang datang dan menyukai Anda, masalah asmara lancar-lancar saja. Hanya saja Anda perlu terbuka dan pendekatan dengan orang yang Anda kasihi. Jangan berkhianat kepada orang yang telah memberi kepercayaan terhadap Anda. Usia 25-30 tahun. Setelah 6 tahun lamanya, Anda berada dalam nasib keberuntungan. Maka memasuki usia 25 tahun kehidupan Anda mengalami perubahan drastis. Rejeki Anda dalam usia ini benar-benar mengalami masa krisis. Sulit sekali datangnya. Jangan terlalu mudah mengeluarkan uang untuk sesuatu yang tak bermanfaat. Modal yang terlalu besar dalam usaha hendaknya dipertimbangkan atau ditangguhkan. Usia 31-36 tahun. Pada usia ini, nasib Anda mengalami peningkatan dibandingkan pada tahun-tahun sebelumnya, sangat jauh berbeda. Rejeki datangnya lancar. Hambatan-hambatan nyaris tidak ada. Masalah besar dalam hidup jarang terjadi. Jika Anda seorang pegawai maka karir Anda meningkat. Jika pengusaha, maka bidang yang Anda tekuni maju pesat. Manfaatkan keberuntungan ini untuk kebaikan. Usia 37-42 tahun. Anda masih sangat beruntung karena kejayaan masih bersama Anda. Rejeki Anda stabil. Tidak mengalami penurunan, hati-hatilah dalam setiap langkah dan perubahan. Jangan memanjakan diri dengan harta benda, hindari sifat sombong. Sisihkan sebagian kekayaan Anda untuk kebaikan misalnya, untuk kegiatan sosial. Usia 43-48 tahun, menurut Kitab Primbon. Nasib Anda dalam puncak keberuntungan. Dalam usia ini rejeki Anda benar-benar lancar. Usaha Anda sering mendatangkan hasil dan keuntungan, kegagalan hampir tidak Anda jumpai. Ujian hidup pasti ada, tetapi tidak terlalu mengganggu ketenangan Anda. Hindari makanan yang akan menimbulkan kolesterol. Usia 49-54 tahun. Nasib dan keberuntungan Anda mengalami perubahan lagi. Rejeki Anda di usia ini tidak begitu lancar jika dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Penurunan hampir 50%. Anda tak perlu cemas. Karena keadaan seperti ini sudah menjadi hukum Tuhan dan merupakan putaran nasib. Kadang-kadang keberuntungan Anda di atas dan kadang-kadang keberuntungan Anda merosot. Usia 55-60 tahun, nasib Anda benar-benar kurang beruntung. Di usia ini rejeki Anda datangnya terasa seret. Anda sudah membanting tulang memeras keringat tetapi hasilnya hanya pas-pasan. Oleh sebab itu diperlukan kepandaian mengatur uang untuk kebutuhan sehari-hari. Jangan membeli sesuatu yang kurang bermanfaat, jangan terlalu ceroboh dalam mengambil keputusan. Usia 61-66 tahun, ada perubahan nasib dan keberuntungan ketika Anda memasuki umur 61 tahun. Paling tidak ada tanda-tanda jalan rejeki dibuka kembali, kebutuhan dapat terpenuhi, Anda pun dapat membayar hutang dan sebagian keinginan terkabulkan, kegagalan mulai berkurang. Usia 67-72 tahun, nasib Anda mengalami perubahan terus-menerus meskipun tidak terlalu menyolok. Sedikit demi sedikit merangkak ke arah yang lebih baik. Tampaknya ada peningkatan dibanding pada tahun-tahun sebelumnya. Rejeki agak lancar, kesehatan pun menyenangkan. Hanya kadang-kadang terganggu penyakit ringan, usahakan untuk berhenti merokok dan makan makanan daging yang berlemak. Usia 73-78 tahun, tampaknya hidup Anda di masa tua ini benar-benar menyenangkan. Menurut catatan dalam Primbon, rejeki Anda tampaknya lancar-lancar saja. Anda juga diperhatikan oleh anak-anak Anda. Usia ini seharusnya Anda manfaatkan untuk bertawakal kepada Tuhan
dan banyak melakukan doa. Mengapa? Agar jiwa Anda tenang. Usia 79-84 tahun, nasib Anda tidak mengalami perubahan, masih saja seperti tahun-tahun sebelumnya. Rezeki Anda masih lancar, masalah yang rumit tidak terlalu banyak mengganggu kehidupan Anda. Usia 85-90 tahun, nasib Anda di usia ini mengalami penurunan sekitar 60% dibanding tahun-tahun sebelumnya. Banyak-banyaklah mendekatkan diri kepada Tuhan. Jumlah Neptu Sabtu Kliwon. Menurut Pancasudha, Sabtu 8 tambah Kliwon 8 sama dengan 16. Menurut Saptawara Pancawara, Sabtu 9 tambah Kliwon 8 17. Menurut Kamarokam, Sabtu 2 tambah Kliwon 1 sama dengan 3. Watak hari Kamarokam. Sanggar Waringin, baik, berkembang, tenteram, bahagia, memberi pengayoman. Naga hari Sabtu Kliwon. Naga hari berada di timur laut. Jika ingin berhasil dalam berbagai keperluan, arah yang harus dituju adalah selatan, barat. Jam baik menurut Saptawara dan Pancawara. Jam 6 sampai 8. Jam 13 sampai 15. Jam 15 sampai 18. Jam 18 sampai 20. Jam 20 sampai 23. Jam 3 sampai jam 6. Watak kelahiran. Justru orang seperti ini yang Anda perlukan di pesta Anda berikutnya, karena mereka begitu ramah, sopan, dan mudah terkesan, sehingga mereka dengan mudah membuat orang lain merasa betah di rumah Anda. Mereka juga pintar mengucapkan kata-kata yang menyenangkan, bahkan mereka yang terlahir pada hari Sabtu Kliwon termasuk salah satu kalangan yang memiliki bakat alamiah dalam berbicara dan menulis. Jika mereka memilihnya sebagai pekerjaan, mereka cenderung memperlakukan semua orang dengan baik, bahkan musuh mereka sendiri. Mereka tidak dikenal sebagai orang tegar yang berpegang pada pendiriannya. Akan sangat berguna jika mereka mau mengembangkan sedikit keberanian dan ketegasan, karena kelompok ini cenderung sangat mudah menyerah pada rintangan pertama. Mereka biasanya memperhitungkan dengan cermat segala tindakan yang akan mereka ambil. Dengan demikian muncullah pertanyaan, mengapa mereka sangat mudah terkecoh oleh penampilan seseorang atau sesuatu? Mereka adalah pelanggan impian para pedagang.